anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Masih ada semangat untuk belajar atau tidak? Masih. Pagi. Luar biasa. Mulai dengan kita pembelajaran hari ini, satu orang siswa pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Mani. Silakan duduk. Ketua kelas, Ibu mau tanya kehadiran hari ini yang tidak hadir berapa orang? 2. Baik, siapa-siapa? Amnes Baris dan Anjoles. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kita punya materi. Kalau kemarin kita belajar tentang apa? Sekarang kita belajar tentang gaya otot dan Suku bangsa di Indonesia. ya, suku bangsa di Indonesia. Jadi kita punya materi ini hari masih tentang tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku, dengan subtema 2 yaitu indahnya keragaman budaya negeriku. Baik, dalam kita punya pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak bisa mengamati setiap bacaan yang akan dibaca, terus mengamati setiap suruhan yang disuruh. Setelah itu kalian juga diminta untuk bisa bertanya. Jadi ketika penyampaian materi ada yang belum paham, silahkan bertanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang yang pertama, itu setelah mencermati teks bacaan yang ada di dalam buku, kalian mampu untuk menyebutkan tentang rumah adat suku Budui dengan tepat. Yang kedua, setelah kalian membaca teks, kalian harus menyebutkan kata-kata sulit dan menuliskan gagasan pokok setiap paragraf teks dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, kalian diminta untuk menjelaskan manfaat gaya listrik dengan benar. Yang keempat, setelah kalian membaca teks, kalian juga diharapkan untuk dapat menulis pengetahuan baru tentang listrik statis dan listrik dinamis dengan terperinci. Karena kita punya pembelajaran hari ini, kita akan belajar yang pertama itu bahasa Indonesia dan yang kedua itu nanti belajar tentang IPA. Jadi untuk membaca teks bacaan, anak-anak silakan buka buku halaman 72. Sudah semua? Sudah. Jadi Ibu kasih kamu waktu 5 menit untuk baca itu teks. Setelah selesai baca teks, kita akan sama-sama bertanya jawab dari teks bacaan yang sudah kamu bacakan. Baik, semua sudah selesai teks bacaan tentang rumah adat suku Baduy. Baik, karena semua sudah baca, kita akan bertanya jawab. Ibu mau tanya, suku apa yang dibahas dalam teks bacaan tersebut? Suku Baduy. Yang menjawab pertama. Yang kedua, apa ciri khas dari rumah adat suku Baduy? Ciri khas dari rumah adat suku Baduy itu apa? Silakan, Januarius. Dan dibangun berdasarkan
dibangun berbentuk panggung mengikuti kontur permukaan tanah. Jadi kamu perhatikan di gambar situ, itu adalah rumah adat dari suku Baduy. Ibu mau tanya dulu lagi. Coba kalian sebutkan bagian-bagian rumah adat suku Baduy. Ada berapa bagian? Tiga. Ya, jadi ada 3 bagian rumah adat suku Baduy. Yaitu yang pertama tuh ruangan yang dikhususkan untuk orang tidur, kepala keluarga, dan juga dapur yang disebut dengan imam. Terus yang kedua, ruang tidur untuk anak-anak sekaligus ruang makan yang disebut apa? Lepas. Dan yang terakhir yaitu ruang untuk menerima tamu yang disebut baik. Sekarang karena kita sudah tanya jawab, jadi semua tahu jawaban walaupun yang jawab hanya 1 orang, tapi semua tahu, cuma masih belum memahami teks dengan baik. Jadi untuk lebih memahami teks bacaan dari suku Baduy, Ibu minta untuk kalian bentuk kelompok dan berdiskusi tentang rumah adat suku Baduy. Setelah itu kamu bisa bikin tabel dan menuliskan kata-kata sulit yang kamu temukan dalam teks rumah adat suku Baduy. Setelah itu kamu bacakan hasil kerja kamu. Yes. Jadi silakan bentuk kelompok dan Ibu kasih kalian waktu 10 menit untuk berdiskusi. Baik, jadi semua sudah dapat teman kelompok. Jadi ada 3 kelompok ya. Jadi nanti setelah kalian berdiskusi, kalian diminta untuk presentasi. Kata-kata sulit, bagian terdapat yang menjadi rumah
tersebut dapat mengalirkan elektron dan proton tanpa adanya elemen pembangkit listrik. Listrik statis juga dapat diciptakan dengan reaksi yang ditimbulkan dari dua benda yang mempunyai muatan listrik berbeda. Contohnya yaitu ketika kita menyisir rambut, maka tanpa sadar kadang rambut kita akan terbawa seiring gerakan sisir. Jadi aliran listrik itu akan muncul ketika adanya gesekan. Jadi sampai di sini punya mister plastik. Coba. Jadi nanti itu mister tukang gosok-gosok di rambut terus kamu angkat nanti rambut ikut terangkat. Itu karena adanya Mister plastik. ya karena adanya energi listrik yang terdapat dari gesekan antara sisir dengan rambut. Terus yang kedua yaitu listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak atau mengalir dalam rangkaian listrik. Arus listrik merupakan aliran muatan listrik yang umumnya melewati kawat penghantar tiap satuan waktu. Arah dari arus listrik searah dengan arah gerak muatan positif dan banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penghantar setiap satuan waktu. Contoh fenomena listrik dinamis adalah rangkaian lampu listrik. Ini sedikit materi yang ibu bagikan untuk anak-anak. Silahkan kalian tulis tentang pengetahuan yang baru kalian ketahui tentang listrik statis dan listrik dinamis. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya. Kelas 4 silakan satu orang siswa membacakan dia punya hasil kerja. Yang diketahui listrik statis dapat diciptakan di reaksi yang ditimbulkan dari dua benda yang baru diketahui listrik statis adalah akan saling berputar tanpa sumber daya listrik atau dengan kata lain Oke baik, terima kasih buat jurnal sekitar kita akan sama-sama memberikan kesimpulan untuk materi hari ini. Siapa yang bisa? Tidak salah kita simpulkan sama-sama. Jadi materi kita hari ini yang pertama yaitu tentang rumah adat suku Baduy. Jadi rumah adat suku Baduy adalah rumah panggung yang hampir semua dibangun menggunakan bahan bambu, di mana rumah adat Baduy terkenal dengan kesederhanaan dan dibangun berdasarkan naluri manusia yang ingin mendapatkan perlindungan dan kenyamanan. Ada juga 3 ruangan dalam bangunan rumah adat ini. Yang pertama itu dikhususkan untuk tidur kepala keluarga. Yang kedua itu ruang tidur untuk anak-anak, dan yang terakhir itu ruang untuk menerima tamu. Terus materi yang kedua yaitu gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama itu kita bahas tentang listrik statis. Di mana listrik statis adalah fenomena benda-benda yang mempunyai aliran listrik akan saling berkautan tanpa sumber daya listrik, atau dengan kata lain benda tersebut dapat mengalirkan listrik. Dan yang kedua yaitu
penerapan gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi besok nanti Ibu Ani nilai